ya gimana gitu ya efeknya gimana virus gitu COVID ini efeknya virus ketika COVID di ini dalam ketika tubuh di ibu hamil? dalam tubuh ibu hamil. Oke, jadi begini ya, saya ingin mulai dulu gimana sih kalau orang hamil ini di masa pandemi ini? Apakah boleh, apakah aman? Ya toh? Jadi sebenarnya menurut kami ya orang hamil boleh-boleh aja di masa pandemi. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau orang hamil kena COVID karena tidak pakai masker. Gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu terjadi penyangkalan. Jadi penyangkalannya bagaimana? Saya kok bisa kena COVID, dok? Ini seperti pasien saya 3 hari yang lalu nih. Saya kok bisa kena COVID, dok? Saya ini pakai masker terus. Padahal pakai maskernya di janggut, gitu, di dagunya. Gitu. Jadi sehingga justru hidung dan mulut kita tidak tertutupi. Itu satu. Dua, kita ini terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat yang lain yang bandel juga. Mereka nggak pakai masker sehingga bisa menularkan ke ibu-ibu hamil ini. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya tidak perlu takut kalau hamil. Hanya saja dalam masa pandemi ini menurut saya sebenarnya bukan cuma ibu hamil ya. Tetapi dalam masa pandemi Anda tidak perlu takut melakukan aktivitas sepanjangnya ya harus digarisbawahi, sepanjang Anda memakai masker dan Anda menjaga protokol kesehatan yang nggak usah macam-macam lah, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu saya rasa udah cukup gitu. Itu sudah mencegah penularan sangat tinggi sekali. Nah, jadi yang saya mau bahas itu adalah sekarang pertanyaan yang tadi, gimana kalau orang hamil ini kemudian kena corona gitu ya. Kalau ibu hamil kena corona sebenarnya dia tidak masuk ke lewat ari-ari atau tembuni ya, kalau orang sini bilangnya tembuni. Jadi dia tidak melewati plasenta. Sehingga kebanyakan ibu hamil dengan COVID yang dilahirkan, ibunya meskipun positif, bayinya tidak positif. Artinya sebenarnya untuk si kecil tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika ibunya mendapat gejala sedang atau gejala berat. Terutama ibu-ibu hamil dengan saturasi oksigen yang turun drastis di bawah 95%. Artinya apa sih kalau turun di bawah 95%? Artinya bahwa oksigenasinya jangankan ke janin, ke ibunya aja tidak cukup. Maka dengan demikian berisiko sekali untuk terjadi saturasi oksigen di dalam janinnya itu menurun sehingga bisa terjadi kegagalan tumbuh si janinnya. Dua, bisa terjadi juga kematian janin mendadak pada saturasi yang terlalu rendah. Maka pada pasien-pasien seperti ini harus diberikan terapi dengan menggunakan oksigen, dan oksigennya diatur, nggak cuma sekedar oksigen ditaruh nasal dan sebagainya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan setelah diterapi oksigen saturasinya jadi berapa. Itu seperti itu, Dokter Grace kira-kira. Oh iya. Nah, berarti jadi bukan menular pesan saya lewat satu, ya? pesan saya satu, jangan pernah takut dengan corona, tetapi kita harus waspada dengan corona. Nah itu akan sangat berbeda ya, ketakutan dengan waspada itu sangat berbeda. Nah, benar-benar banget. Berarti ini ya dok ya, kita waspada, jadi nggak perlu takut berlebihan gitu ya. Selama kita protokol kesehatan kita nggak perlu takut berlebihan. Tapi takutnya juga nggak boleh. Pokoknya aku berani terus nggak pakai masker kayak gitu. Jadi tetap harus prokesnya ketat. Betul. Jadi kita tidak ketakutan sepanjang kita melakukan protokol kesehatan dengan benar. Makanya kalau di channel saya investasi kesehatan, saya bilang,
Kalau di Indonesia sekarang ada orang yang tidak percaya COVID dan ada yang percaya COVID. Tidak masalah, Anda mau percaya atau tidak, itu hak Anda. Tetapi kalau misalnya Anda tidak percaya bahwa Anda harus pakai masker untuk mencegah penularan COVID, saya bilang bahwa Anda tahu nggak di Indonesia setahun sekitar 800.000 pasien baru TBC. Salah satu pencegahan penularan TBC adalah penggunaan masker. Nah ini aja kalau Anda nggak percaya dengan COVID, maka kita cegah penularan TBC ke ibu-ibu hamil. Karena bisa terjadi TBC pada ibu hamil. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan virusnya itu masuk ke tembunya atau ari-ari, tapi takutnya di kadar oksigennya gitu ya dok ya. Nah, apakah kalau ibu hamil ini kalau semisal terkena COVID, apakah artinya lahirannya harus ini dok, harus sesar? Nah, ini jadi untuk masalah kelahirannya bagaimana? Masalah persalinan ini sebenarnya tergantung indikasi obstetrik. Artinya apa? Kalau tidak ada masalah, bisa dilahirkan spontan. Spontan ya, bukan normal. Karena kalau misalnya pasien dengan COVID, maka dia tidak dalam kondisi yang normal. Tetapi dia bisa dilahirkan spontan. Spontan ini yang sama masyarakat kita disebut lahir normal, Dokter Grace. Ya, cuman betul. Sebenarnya itu terminologi yang salah lahir normal itu. Karena lahir normal itu kita harus awasi sampai pasca persalinan sekian minggu baru kita bisa tentukan dia lahir normal atau tidak. Tapi kalau lahir spontan itu artinya dengan lahir dengan tenaga ibu sendiri. Itu tidak selalu harus disesar. Tetapi sesarnya kalau misalnya terjadi gangguan-gangguan oksigenasi pada ibunya, atau misalnya pada dimernya ibunya yang terlalu tinggi sehingga bisa menimbulkan serangan jantung pada ibunya, atau sumbatan pada aliran darah di plasentanya atau tembuninya ini, maka sebaiknya kita lakukan sesar persalinannya. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba, wah ibu hamil dengan COVID, maka sesar gitu. Nah, pesan saya kepada ibu-ibu hamil nih, ini saya beberapa hari terakhir hampir tiap hari dapat pasien dengan COVID, padahal tahun lalu jarang sekali. Ya, pesan saya adalah satu, ya banyak yang nggak percaya ini Dokter Grace. Jadi diperiksa positif, saya nggak percaya. Saya kan nggak ada gejalanya, berarti saya tidak sakit. Nah, pesan saya begini. Ini banyak hoax yang terjadi di masyarakat. Pesan saya ya, satu, kalau Anda belajar lagi, maka Anda akan lihat penyakit yang tanpa gejala itu bukan hanya COVID. Banyak penyakit-penyakit yang asimptomatik. Bahkan contohnya paling gampang aja, pasien HIV itu 99% tanpa gejala. Dia baru bergejala ketika HIV-nya ditunggangi oleh penyakit yang lain. Mencret-mencret, TBC, dan sebagainya. Baru dia bergejala. Gejalanya seakan-akan sakit TBC. Padahal sebenarnya yang pertama jadi masalah adalah HIV-nya. Itu satu. Jadi penyakit yang Anda tidak punya gejala bukan berarti Anda tidak sakit. Itu satu. Pesan saya kedua, corona ini bukan aib. Jadi kalau Anda kena corona, kena COVID-19 ini, Anda tidak perlu malu. Ini bukan aib, siapapun bisa terkena. Ya sama dengan pasien batuk pilek biasa, siapapun juga bisa terkena. Jadi nggak usah malu kalau dibilang positif. Nah, yang ketiga gimana? Yang ketiga itu adalah Anda kalau baca-baca sedikit dari Google, nonton-nonton YouTube sedikit, maka Anda tidak akan bisa jadi dokter. Jadi istilah saya kalau ke pasien biasanya Anda tidak bisa jadi dokter 1/8, 1/12 nggak bisa. Ya toh? Belajarnya susah, mulai dari yang normal bagaimana sampai yang tidak normal bagaimana. Nah, itu tidak mudah. Nah, yang keempat, kenapa kok
ini salah satu contoh ya. Sebenarnya di rumah sakit yang lain juga seperti ini di rumah sakitnya teman saya. Cuman kalau di Ketapang yang melakukan screening kebetulan hanya rumah sakit Fatimah. Rumah sakit lain tidak melakukan screening. Jadi mereka takut datang ke sini nanti dibilang COVID, nanti di COVID kan. Nah ini ya, ini saya mau garis bawahi begini, kenapa sih kok di Fatimah harus dilakukan screening? Jadi gini, kalau Anda punya musuh, Anda mau punya musuhnya kelihatan atau musuh dalam selimut? Nah, musuh dalam selimut itu paling susah. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau Anda tidak dilakukan screening, maka Anda tidak akan tahu nanti di kamar bersalin, di ruangan rawat inap, apakah Anda ini dicampur dengan pasien yang positif sebelah Anda atau tidak. Itu kepentingannya. Jadi Anda tahu musuh dalam selimutnya siapa? Nggak tahu. Kalau musuh dalam selimut itu nggak pernah tahu. Nah, ketika dilakukan screening, apakah Anda di-COVID-kan? Jawabannya tidak sebenarnya. Tapi, apakah kemudian kita ditelantarkan? Jawabannya juga tidak. Tetapi kita perlu menjadikan satu yang positif biar sama-sama yang positif, yang negatif biar sama-sama yang negatif. Sehingga para pasien ini tidak pulang bawa penyakit dari rumah sakit. Nah, fungsinya seperti itu screeningnya. Jadi tidak perlu takut sebenarnya Anda COVID atau tidak, tetap kami tangani. Hanya saja yang membedakan adalah ruangannya di mana. Kalau Anda COVID, maka ruangannya Anda di tempat yang COVID. Kalau Anda negatif, maka ruangannya Anda bersama-sama dengan yang negatif. Sehingga Anda ketika pulang, Anda ketika melahirkan, itu relatif lebih aman untuk Anda dan keluarga Anda. Kira-kira begitu, Dr. Grace. Iya, benar banget. Tadi juga menarik banget ya Dokter Thomas bilang tentang Anda nggak bisa jadi dokter hanya dengan baca Google. Karena kayaknya kita kalah sama sarjana-sarjana Google ya dok ya, atau sarjana grup WA. Karena kayaknya kita kalah sama sarjana-sarjana grup WA. Betul. Ini dok. Kalau ibu hamil yang positif COVID, itu tuh apakah pasti harus dirawat di rumah sakit sih dok? Karena saya pernah ketemu nih dok di IGD kayak ibu hamil, terus dia bilang dia positif, katanya disarankan untuk dirawat di rumah sakit kayak gitu. Jadi apakah benar bahwa semua ibu hamil itu kalau COVID pasti harus dirawat gitu? Apakah nggak boleh isoman? Oh, jadi begini. Sebenarnya ibu hamil dengan COVID, kalau yang tanpa gejala ataupun gejala ringan, dia sebenarnya boleh untuk melakukan isolasi mandiri. Permasalahannya itu adalah timbul pada tanggung jawab pasien itu sendiri. Kenapa saya bilang tanggung jawab pasien itu sendiri? Contoh begini nih. Coba lihat fenomena di masyarakat ketika kita positif, kemudian disuruh untuk isoman. Apa yang terjadi? Mereka jalan-jalan. Tidak isolasi mandiri, tetapi mereka jalan-jalan di taman dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya untuk kita, isoman ini bisa nggak sih sebenarnya? Tetapi sebenarnya tidak semua perlu dirawat di rumah sakit. Pada ibu hamil yang menderita COVID ini saya lagi ada merawat satu pasien yang lagi home care di rumah. Jadi karena dia gejala ringan menuju sedang, kita home care di rumah, ada fasilitas seperti itu dari rumah sakit kami, Rumah Sakit Fatimah Ketapang, sehingga dia tidak perlu datang ke rumah sakit. Ketika gejalanya memberat, kami kirim nakes ke dia untuk pemeriksaan setiap waktu, sehingga bila terjadi gejalanya memberat atau ada indikasi untuk dirawat rumah sakit, maka barulah kita anjurkan si ibu untuk masuk ke rumah sakit. Jadi tidak perlu semua, tetapi mesti diingat bahwa yang susah adalah pada pasien ini adalah happy hipoksia.
Happy hypoxia ini apa? Mm-mm. Happy hypoxia itu bukan kayak yang di surat kabar di Tribun News itu ya. Saya sampai ngakak bacanya. Iya Di dok. Tribun News Pontianak itu orang habis ketawa-ketawa meninggal. Bukan seperti itu. Happy hypoxia itu maksudnya bukan seperti itu. Happy hypoxia ini maksudnya adalah ketika saturasinya sudah turun di bawah 95%, di mana tubuh kita minimal butuhnya 95%, tetapi pasiennya tidak merasa sesak. Hmm. Padahal kalau kita periksa laju pernafasannya per menit, itu sudah tidak normal lagi. Nah, itulah yang kita sebut dengan happy hypoxia. Nanti mereka nyadarnya setelah saturasinya sudah sangat-sangat turun, sudah sangat rendah sekali, baru mereka nyadar. Nah, ini yang harus dihindari. Maka pada pasien yang saya cerita tadi, nakes kami kita kirim ke rumahnya beliau sehari 2 kali untuk memantau ada perbaikan nggak. Nah, kebetulan pasien ini udah 5 hari dan sekarang sudah membaik sekali. Ya mudah-mudahan tetap membaik dan tidak ada masalah. Gitu, Hmm. Dokter Oke, Des. oke. Oke. Jadi kalau dia bergejala ringan atau tidak bergejala, itu boleh isolasi mandiri gitu ya dok ya? Nggak semuanya harus Ya, dirawat. Oke, ya nah tujuannya supaya kalau tidak menularkan ke orang lain. ya, betul. Kalau semisalnya ibu hamil ini lagi isolasi mandiri, kira-kira tanda Hmm? kegawatan apa sih dok yang harus diperhatikan? Yang artinya ini udah harus segera ke rumah sakit nih gitu. Sama mana yang boleh, oh ini cuman batuk-batuk aja misalnya kayak gitu. Kira-kira kapan harus menghubungi nakes gitu? Nah, oleh karena itu gini, Dokter Grace, kalau mau home care, kita sediakan tenaga untuk datang-datang memantau kondisinya mereka. Tapi Mm-mm. pada orang-orang yang tidak mau, silahkan dipantau sendiri. Paling tidak Anda beli pulse oximeter ya untuk Oke. menilai saturasi oksigen dan nadinya, heart rate-nya. Jadi kita melihat salah satunya misalnya pernafasannya lebih dari 30 menit, 30 kali per menit atau lebih. Kemudian kedua, timbul rasa sesak. Ketiga, misalnya pulse oximeter di bawah 95%. Ya. Kemudian Oke. keempat, heart rate-nya di atas 120. Heart Mm-mm. rate-nya. Itu kalau pulse oximeter udah ada semua. Mm-mm. Keempat, ada mencret. Nah, ini mencret ini termasuk gejala yang mulai memberat. Nah, yang berikutnya juga ada gerakan janin yang berkurang. Jadi kita jangan lupa ya, ini ibu hamil ada 2 nyawa. Yang satu diperhatikan adalah ibunya, yang satu diperhatikan jangan lupa ada janinnya. Kenapa kok seperti janinnya mesti gerakannya diawasi? Gerakan janin normal itu 10 kali atau lebih dalam 1 jam. Bila kurang dari itu, maka hati-hati, jangan-jangan bayinya kurang oksigen di dalam. Nah, ini yang perlu difahami itu, yang perlu diawasi itu oleh si uh, pasien tersebut. Itu Mm-mm. kira-kira. Oke, oke. Jadi jangan lupa beli pulse oximeter, kemudian ini diperhatikan gitu ya, gerakan janinnya, kemudian denyut nadi, saturasi oksigen, atau laju nafasnya gitu ya. Dan kalau ada perburukan seperti sesak nafas atau mencret, jangan lupa untuk segera konsultasi dengan tenaga kesehatan. Gitu ya, Dok ya. Ya, betul dong. Oke, ya. Untuk Sobat Fatima yang mau bertanya, boleh langsung ketik di kolom. Nanti akan saya sampaikan setelah sesi tanya jawab ya. Kemudian dok, berikutnya di masa pandemi ini kan banyak ya kayak orang yang jadi takut ke rumah sakit kayak gitu. Nah, ada tips nggak sih dok sebenarnya ibu hamil tuh tetap harus kontrol rutin tiap bulan ke rumah sakit gitu atau sebenarnya bisa dikurangi atau gimana dok ini untuk antenatal care-nya gitu. Oh ya, jadi gini, untuk kontrol hamilnya pada masa pandemi begini, sebenarnya ya sama aja. Sebenarnya sama aja. Mm-mm. Sebenarnya juga ketakutan masyarakat itu tidak berdasar. Kalau kita mau jujur, Mm-mm. kalau kita mau jujur ya, jadi sebenarnya kita itu semua bukan cuman masyarakat tapi tenaga kesehatan, dokter perawat juga sama.
pemeriksaan itu kenapa sih kita nggak rutin periksa? Harusnya kan periksa rutin ya dok ya untuk medical check up-nya. Tetapi kenapa sih kita juga nggak ngelakukan kan? Betul. Karena takut ketahuan kalau ada penyakitnya. Nah ini mereka juga sama. Mereka takut bila ada ternyata nanti di COVID-kan. Gitu. Nah ini saya mau garis bawahi ya. Kita itu istilah di COVID-kan itu istilah yang salah tapi kalau mau sarkas ya, tahu sarkas kan? Itu sebenarnya kerjaan kita itu mengcovidkan pasien, memalariakan pasien, semuanya lah, mentipeskan pas. Karena kalau nggak digitukan, kita nggak bisa melakukan terapi, enggak? Betul, hasil labnya sesuai dengan hasil lab tipes, ya kita tipeskan pasien itu. Benar juga ya dok. Hasil labnya ada malarianya, maka kita malariakan dia. Kenapa seperti itu? Lah kalau tidak dimalariakan, tidak ditipeskan, tidak disemuakan ini, tidak didiagnosa ini, maka tidak bisa pasien itu mendapatkan terapi yang sesuai. Nah, kebanyakan dari masyarakat kita, kalau orang demam, ya sudah obatin aja demamnya. Bukan malarianya. Nah, padahal yang penting adalah obatinlah malarianya. Jadi itu tadi yang penting. Jadi jangan takut sama COVID. Rumah sakit tidak akan meng-COVID-kan pasien kalau memang tidak ada tanda dicurigai ke COVID atau hasil labnya menunjang ke sana. Itu. Jadi istilah di COVID-kan. Nah, saya makanya bilang gitu. Kalau ada di COVID kan harusnya ada dimalariakan, ditipeskan, semua diapakan, dihipertensikan dan sebagainya. Karena kalau Anda periksa tensi kemudian hipertensi, ya dihipertensikan supaya bisa dapat terapi anti hipertensi. Gitu kan ya dok ya? Iya, betul. Tugas kami adalah mencari. Kalau demam kami cari dulu. Apakah dia tipes, appendix, usus buntu, atau yang lain, baru kita terapi sesuai dengan penyebabnya. Kalau enggak ya kita cuma ngobatin gejalanya saja, nanti sebentar lagi gejalanya akan berlanjut. Kira-kira begitu dokter Tis. Jadi ingat yang saya tadi bilang, tidak perlu takut, tetapi kita hanya perlu waspada. Itu kira-kira. Oke, siap. Ini tadi udah ada pertanyaan nih dok dari Kak Dina Safitri. Bertanya, apakah ibu hamil ini udah boleh vaksin? Dan kalau udah boleh tuh umur berapa minggu ya dok ya? Karena saat ini Kak Dina Safitri ini sedang hamil 32 minggu. Oh ya, jadi begini. Vaksin pada ibu hamil, rekomendasi dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, itu umur 13 sampai 32 minggu, umur kehamilannya. Ya. Tetapi sebenarnya juga bukan berarti kalau di atas 32 minggu tidak boleh. Tetapi karena kalau di atas 32 minggu nanti boosternya, yang vaksin yang berikutnya, itu jangan-jangan pas dia melahirkan takutnya. Oh iya. Nah, makanya sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, kenapa kalau lebih dari 13 minggu? Sebelumnya boleh nggak? Sebenarnya ya nggak masalah, karena sudah banyak pasien saya juga yang nggak sengaja, nggak tahu kalau hamil, sudah vaksin, kemudian ternyata diketahui setelah 1 minggu, 2 minggu kemudian baru tahu kalau hamil, ternyata juga nggak ada masalah. Dan kelihatannya memang corona ini seperti yang saya bilang tadi, tidak lewat ke plasenta. Jadi saya kira tidak ada masalah, silakan vaksin, tapi memang rekomendasi dari POGI adalah 13 sampai 32 minggu itu untuk vaksinnya, tetapi boleh-boleh aja, nggak masalah gitu. Dan apakah dianjurkan untuk vaksin? Iya. Kenapa? Kalau kita lihat statistiknya, statistik nggak pernah bohong ya. Jadi biasanya di Jawa Timur, ini saya kebetulan karena saya yang punya angkanya Jawa Timur, jadi saya yang lain nggak berani komen. Di Jawa Timur, kemudian angka kematian ibu hamil meningkat pesat selama masa pandemi, dan dari Januari sampai Juni tahun ini itu 341 orang meninggal. Dari Juni sampai bulan sekarang
itu ada lagi tambahan, jadi totalnya sekitar 640 sekian ibu hamil yang meninggal, terutama karena peningkatan ini karena peningkatan COVID. Nah, disinilah yang makanya sebaiknya kenapa kok pemerintah tiba-tiba menyuruh vaksin pada ibu hamil karena itu kira-kira. Jadi vaksin kebetulan tadi saya lihat ada pertanyaan juga ya, vaksin pada di Fatima untuk yang ibu hamil saya kira ada ya, yang penting pas obatnya ada, nggak ada masalah, dan nggak usah takut nggak kebagian vaksin kedua. Kalau biasanya kalau di Fatima itu kami siapkan untuk yang kedua. Jadi kalau kami mendapat drop obat dari dinas itu misalnya 10 untuk 10 orang, maka kita untuk 10 kali suntik untuk 10 kali suntik, maka kita cuma berikan ke 5 orang. Kenapa? Jangan sampai bulan depan nggak dapat suntikan yang kedua. Karena vaksin itu kalau lihat di channel saya Investasi Kesehatan ya, itu sudah saya jelaskan bahwa vaksin itu seperti orang baca buku. Jadi vaksin itu kalau Anda baca buku sekali, Anda cepat lupa kan? Nah, kemudian diulang, Anda ingat lagi, lupanya lebih lama. Kemudian nanti diulang lagi, maka Anda bisa ingat dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Nah, itulah fungsinya vaksin diulang. Jadi bukan cuma sekedar vaksin sekali terus saya jadi Superboy, enggak gitu ceritanya. Kira-kira. Ya, betul. Oke. Dan berarti sekarang ini juga kalau ibu hamil mau vaksin udah boleh langsung ya dok ya? Maksudnya nggak usah butuh surat rekomendasi dari SPOG gitu ya? Nggak perlu. Cuman hanya saja pada pasien-pasien tertentu aja yang betul rekomendasi. Misalnya pasien dengan hamil dengan penyakit tertentu, hamil dengan sakit jantung, nah itu beda lagi. Tapi kalau yang hamil yang biasa-biasa saja, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Oke ya. Jadi ini ya untuk Sobat Fatima nggak perlu khawatir untuk vaksin karena sekarang untuk ibu hamil itu sudah boleh bahkan direkomendasikan oleh POGI untuk usia 13 sampai 32 minggu. Jadi segera vaksin ya, kalau emang udah ada vaksinnya di fasilitas kesehatan terdekat, segera vaksin kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan juga nih dok dari Kak Novita Purba, untuk ibu yang lahiran dengan sesar, itu kira-kira boleh vaksinnya setelah berapa lama dok? Apakah ada aturannya? Jadi sebenarnya begini, kenapa sih vaksin tidak boleh pada orang sakit? Ini sama ya, jadi ini untuk kasus umum ya, nanti saya jawab yang tentang sesar nih. Ini pada kasus umum. Kenapa sih vaksin tidak boleh pada orang yang sakit? Kenapa sih pada orang dengan hipertensi yang terlalu tinggi maka vaksinnya kita tunda dulu? Gitu. Diturunkan dulu tensinya sedikit, kemudian baru vaksin. Yang paling kita takutkan adalah antibodi kita nanti nggak terbentuk, jadi percuma vaksinnya. Nah, makanya kalau vaksin tidak boleh pada saat sakit. Kalau kita sakit, tubuh kita masih bingung ngurusin yang sakit. Nanti vaksinnya tidak timbul antibodi, malah kita buang-buang obat seakan-akan sudah vaksin, padahal tidak efektif. Itu seperti itu. Nah, maka pada orang sesar atau orang melahirkan juga sama. Selama dia mengeluarkan darah nifas, itu kan orangnya daya tahan tubuhnya belum pulih. Maka tunggu sampai nifasnya selesai dulu, baru Anda silahkan melakukan vaksinasi. Nggak ada masalah. Kapannya nggak ada masalah ya, tergantung obatnya. Ada nggak? Kalau nggak ada obatnya ya susah juga. Oke, jadi intinya kita tunggu tubuh kita kerasa fit gitu ya, supaya sistem imunnya ini langsung siap membentuk antibodi-antibodi ketika kemasukan vaksin gitu ya. Dan ketika emang udah fit ya segera cari gitu ya, karena sekarang tuh vaksin kan juga ketersediaannya kadang dapat stoknya banyak, kadang tipis. Jadi kalau emang bisa tuh langsung cepet aja gitu ya dok ya. Betul. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Kak Andin. Apakah ibu menyusui wajib vaksin? Ya,
kembali lagi, sebenarnya vaksin ini kita butuh untuk semua orang. Jadi memang gini, Dokter Grace, ini beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan seperti ini. Vaksin tidak akan pernah mencegah ketularan corona. Vaksin tidak akan pernah mencegah atau menyelesaikan wabah. Nih ya, saya kasih tahu yang benar itu hoax sebenarnya. Sayangnya hoax ini dikeluarkan oleh seorang dokter. Hanya seorang loh ya. Jadi ini bukan semua dokter, hanya seorang oknum dokter tertentu. Nah, begini, saya mau kasih ingat. Kalau Anda belajar sejarah, zaman dulu orang TBC hampir bisa dipastikan batuk darah kemudian meninggal. Benar nggak? Belajar sejarah. Nah, sekarang setelah ada vaksin BCG untuk apa namanya untuk TBC, apa yang terjadi sekarang? Rata-rata orang dengan TBC tanpa gejala atau gejalanya ringan sekali. Rata-rata ya, saya tidak bilang semua ya. Nah, inilah fungsinya vaksin. Corona ini tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Pertanyaan lagi, kalau misalnya corona mutasi bagaimana? Pertanyaan saya jawab lagi dengan pertanyaan, makhluk hidup mana yang sampai sekarang tidak pernah mutasi? Proses terjadinya sel kanker itu karena mutasi sel kita, karena kondisi di sekitar kita. Betul kan? Maka semua itu pasti mutasi. Ketika makhluk hidup termasuk virus ini merasa terganggu, dia akan mencoba bermutasi, dia akan mencoba lebih kuat sehingga timbul varian-varian baru. Nah, ketika kita sudah punya kekebalan tubuh, dengan varian baru ini pun harapannya nanti akan kita gejalanya ringan kalau kena. Jadi nggak ada masalah. Mudah-mudahan beberapa tahun lagi, mudah-mudahan malah bukan beberapa tahun ya, beberapa bulan lagi, ini corona ini akan jadi flu, batuk, pilek biasa. Tetapi bukan sekarang. Sekarang masih belum saatnya. Ya, jadi kalau sekarang kena ini hati-hati. Tapi kalau misalnya nanti beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi mungkin ya, saya nggak tahu kapan wabah ini selesai. Tetapi ya ini akan jadi batuk pilek biasa. Ingat nggak dulu orang varicella? Apa itu varicella itu apa bahasa Indonesia? Varicella campak. Campak. Ya cacar ya. Cacar campak itu dulu orang kena cacar sama campak zaman tahun 1800-an. Gampang sekali pneumonia. Ingat nggak belajar sejarahnya penyakitnya? Selalu begitu. Iya. Sekarang dengan adanya vaksin-vaksin itu, ya itu jadi orang kena campak ya di rumah aja, tinggal di rumah istirahat sudah sembuh sendiri. Ya kan? Pernah nggak tahu namanya penyakit yang batuk 100 hari, pertusis? Yeah. Dulu penyakit itu banyak sekali. Diobati apa aja batuknya akan 100 hari nggak selesai-selesai. Tapi sekarang gimana? Pernah nemu nggak Dokter Grace? Mungkin Dokter Grace sudah nggak pernah nemu itu batuk pertusis itu. Belum pernah dok. Itu loh fungsinya vaksin. Ya, jadi jangan pernah bilang kalau saya sudah vaksin, saya super boy, saya super girl. Enggak. Saya hanya punya kekebalan tubuh yang mana memori selnya ada di dalam tubuh saya. Nah, istilah gampangnya kalau negara saya punya tentara. Tentaranya tak latih dulu untuk kemampuan khusus. Maka ketika ada musuh dengan kemampuan khusus yang saya berikan tadi, saya bisa melawan. Bukan saya ketika sudah diinvasi musuh kemudian saya baru berusaha melawan. Itulah vaksin. Jadi pada prinsipnya sebaiknya semuanya vaksin. Nek sudah menyusui juga sebaiknya sama. Semuanya vaksin. Kalau Anda melihat anak-anak bayi baru lahir kemudian jadi kena COVID, itu mereka risiko untuk gejala sedang atau beratnya cukup tinggi. Dan ngobatinya nggak gampang. Maka vaksinlah kita yang masih bisa divaksin, sehingga mudah-mudahan dengan begitu bukan kita nggak bisa tertular ya, tetapi kalaupun misalnya kita tertular, kita punya tentara untuk melawan itu. Nah, satu lagi tentang vaksin ini, Dr. Grace, orang-orang banyak yang ribut aja dengan memeriksakan, aku periksa kadar antibodiku sebagainya.
saya sebenarnya kurang setuju karena yang paling penting, coba ingat pelajaran imunologi dulu kita. Yang paling penting adalah memori selnya terbentuk apa enggak. Antibodi pasti turun kapanpun. Iya. Setelah kita tidak terpapar sekian lama, pasti turun antibodi kita. Pas baru selesai divaksin, ya pasti tinggi. Kalau nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah ya bisa nggak terbentuk. Tapi kalau nggak ada masalah, yang paling penting itu adalah memori selnya. Jadi nggak penting lagi kita periksa antibodi. Makanya sebenarnya siapa sih yang disuruh periksa antibodi? Nggak ada kan? Iya, Tapi ada betul. juga yang iseng-iseng periksa antibodi, kok saya dikit ya, kok itu Iya. banyak ya. Terus bandingin dong. Itu kira-kira. Iya, 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 iya. Oke, oke. Baik. Eh, oke, Dok. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir, Dok, dari saya. Kalau semisal ibunya ini positif COVID gitu ya, apakah dia itu boleh menyusui sih, Dok? Kalau tadi kan udah kejawab nih, virusnya tuh nggak lewat plasenta, nggak lewat ari-ari. Nah, apakah virus ini lewat ke kelenjar ASI gitu? Kemudian juga banyak nih yang tanya, apakah boleh megang bayinya kalau ibunya COVID kayak gitu, Dok? Kalau menurut saya ini susah ya dok ya. Kenapa susah? Kalau misalnya nanti menyusui ibunya positif, terus ibunya batuk-batuk dikit, ada keluar apa namanya droplet ini apa bahasa Indonesianya? Keluar Droplet. dropletnya segala macam. Nah ini kan anaknya posisinya di bawahnya dia persis. Dan anak ini kekebalan tubuhnya di mana? Jadi menurut saya lebih baik sementara ya tidak disusukan langsung. Itu. Kenapa? Ya ini bahayanya penularan dari ibu ke bayinya. Nggak lama kok kalau Anda gejala sedang atau gejala ringan atau tanpa gejala, sampai 14 hari nanti Anda sudah boleh menyusui. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya nggak lama ini juga demi kebaikan bersama. Jangan kita terlalu fanatik dengan ASI, kemudian anak kita tertular corona begitu. Dan jangan lupa protokol kesehatan di rumah juga ya dok ya, kalau emang ibunya lagi isoman dan punya bayi ya, jadi pakai masker, jaga jarak gitu ya, jangan isoman malah dianggap libur ya dok ya. Oke, oke, iya, iya. Nggak kerasa nih dok, udah 30 menit lebih kita ngobrol, yang jawab tentang kehamilan di masa pandemi ini. Banyak banget ilmu yang kita dapat. Semoga bermanfaat untuk semua sobat Fatima yang mendengarkan. Nah, sebelum ditutup, kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Dokter Thomas? Nah, itu tadi tanya saya ulang ya. Satu, nggak usah takut dengan COVID. Tetapi, nah ada tetapinya. Yang mendengarkan. Nah, sebelum ditutup, kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Dokter Thomas? Nah, itu tadi tanya saya ulang ya. Satu, nggak usah takut dengan COVID. Tetapi, nah ada tetapinya. Yang mendengarkan.
Nah, Amin. sebelum ditutup, kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Dokter Thomas? Nah, itu tadi tanya saya ulang ya. Satu, nggak usah takut dengan COVID. Tetapi, nah ada tetapinya nih, selalu ada tetapinya kalau saya itu. Tetapi Kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Dokter Thomas? nah, itu tadi tanya saya ulang ya. Satu, nggak usah takut dengan COVID. Tetapi, nah ada tetapinya nih, selalu ada tetapinya kalau saya itu. Tetapi Kira-kira ada pesan-pesan nggak dari Dokter Thomas? nah, itu tadi tanya saya ulang ya. Satu, nggak usah takut dengan COVID. Tetapi, nah ada tetapinya nih, selalu ada tetapinya kalau saya itu. Tetapi